Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini kita akan coba bahas ya. Nomor satu ya, Pancasila itu digunakan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Waduh, panjang nih. Merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai. Nah, ini kepanjangannya IPOLEK Sosbud Hankam apa ya, teman-teman ya? Nah, ini panjang banget ya. Dari pengertian IPOLEK gitu ya. Dari IPOLEK itu I-nya itu adalah ideologi, itu ya. Kemudian yang kedua, politik ya. Pol itu politik. Terus kemudian berikutnya ada IPOLEK ya, ada ek. Nah, ek itu ekonomi. Kemudian sos itu adalah sosial, bud itu budaya, kemudian han itu adalah pertahanan dan kam itu adalah keamanan. Jadi kita bacanya adalah IPOLEK Sosbud Hankam ya, atau ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, nah jawabannya apa nih kira-kira ya dari jawaban ini? Nah, ini ada beberapa mungkin pengertian ya. Nah, ini kita akan coba bahas satu persatu ya, teman-teman. Pertama adalah dari yang A dulu ya. Saya akan bahasnya dulu ya, nanti jawabannya nanti dulu. Kalau dasar negara itu, Pancasila itu digunakan sebagai apa ya, teman-teman ya? Peranannya sebagai apa itu dasar negara, kira-kira? Nah, kalau dasar negara itu, teman-teman, Pancasila itu digunakan dalam tata penyelenggaraan negara, gitu ya. Jadi kalau misalkan Pancasila itu digunakan sebagai tata penyelenggaraan ketatanegaraan berupa bidang tadi itu IPOLEK Sosbud Hatkam, berarti peranan Pancasila itu sebagai apa? Itu dia sebagai dasar negara. Karena kalau kita ngomongin dasar negara, itu sama aja kita ngomongin dasar hukum. Nah, hukum itu istilahnya ya, produk hukum, pasti itu terkait dengan ideologi lah, politik lah, gitu ya, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman, jawabannya adalah yang A kebetulan. Yang kita yang bahas pertama yang A, berarti jawabannya adalah yang A, gitu ya. Nah, ini teman-teman silakan ditulis ya. Jawabannya adalah dasar negara. Jadi Pancasila itu dianggap sebagai dasar negara tatkala itu dianggap sebagai tata penyelenggara negaranya. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pandangan hidup yang B nih. Nah, pandangan hidup itu adalah ketika Pancasila itu dianggap sebagai pedoman di dalam apa? Di dalam tindakan, teman-teman. Nah, pasti teman-teman ingat ya terkait dengan pengalaman-pengalaman sila, betul ya? Nah, pengalaman-pengalaman sila itu, teman-teman, itu apa? Itu adalah terkait dengan pandangan hidup. Misalkan contoh, kalau kita berbagi kepada masyarakat, ya atas dasar kita sukarela. Nah, itu kan berarti pengamalan sila kedua dong, ya nggak? Nah, ketika terkait dengan pengalaman pengamalan-pengamalan di dalam kehidupan, pengamalan sila ke-1, pengamalan sila kedua, pengamalan sila ketiga, 4 dan 5, itu berarti Pancasila itu dianggap sebagai pandangan hidup. Jadi pandangan hidup ada apa itu, teman-teman berarti? Pandangan hidup itu adalah berarti terkait dengan pedoman atau pengamalan yang dilakukan dari tindakan-tindakan manusia itu sendiri. Itu ya, teman-teman. Itu namanya pandangan hidup. Oke. Kemudian yang C, yang C itu perjanjian luhur. Nah, perjanjian luhur itu adalah terkait dengan apa? Itu terkait dengan namanya juga perjanjian luhur ya. Perjanjian luhur itu kan berarti ada yang dijanjiin atau gini, ada yang berjanji dan ada yang dijanji gitulah bahasanya. Nah, janji yang dijanji ini itu adalah terkait dengan apa? Terkait dengan perjanjian antar komponen bangsa melalui apa, teman-teman? Yang pertama, teman-teman pasti paham ya yang saya maksud. Dulu itu dimulai dari apa ya Pancasila, teman-teman? Ada yang tahu nggak Pancasila itu sejarahnya itu dimulai dari apa ya? Ada yang tahu, guys? Silakan, teman-teman ingin berpendapat ya, boleh. Dulu itu Pancasila itu dimulai dari apa ya, teman-teman ya? Ya, sebenarnya Pancasila itu, teman-teman, itu dimulai dari BPUPKI, ya. Atau kita sebutnya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau nama lainnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, dari BPUPKI ini, kemudian lahirlah yang dimana kita sebut sebagai, apa namanya, rapat-rapat tertentu ya, rapat-rapat terbatas itu kayak apa? Contoh misalkan kayak Panitia 9, teman-teman. Nah, itu salah satunya. Nah, Panitia 9 ini yang kemudian diracik tuh formula-formula terkait dengan apa? Formula-formula terkait dengan penyusunan Pancasila. Yang di mana dulu, teman-teman tahu ya, apa namanya? Panitia 9 ini kan
kemudian melahirkan piagam lah. Nah, piagam ini ada yang menarik nggak teman-teman? Isu terkait dengan hasil dari Peneliti 9 itu apa, guys? Sila keberapa yang menarik kemudian diubah? Ada yang Siap, tahu? sila ke satu, Kak. Ya, sila ke-1, betul, Rasya ya. Sila ke-1, ya, teman-teman, itu adalah terkait dengan syariat Islam yang harus dijalankan ya oleh para pemeluknya. Dalam hal ini pasti tentunya agama Islam atau pemeluk Islamnya ya. Kok bisa begitu sih, Kak? Kok perasaan panitia 9 gitu ya? Kok malah bikin Pancasila itu kok sila satunya itu bunyinya nggak begitu ya? Kok nggak Bhinneka Tunggal Ika ya kayaknya? Ya dulu teman-teman memang sejarahnya itu ada dua sebab ya, istilahnya ada dua sebab ya secara khusus dan umum. Secara umum sebenarnya Indonesia itu adalah negara yang multikultural ya. Jadi suku, budaya, agamanya itu macam-macam, teman-teman. Bahkan dulu kan apa ya animisme dinamisme aja masih ada sebenarnya guys ya kalau di daerah pedalaman teman-teman. Saya dulu pernah juga ke beberapa pedalaman di salah satu daerah di Indo aja itu masih ada itu yang namanya dinamisme itu masih ada teman-teman sampai sekarang bahkan masih ada gitu ya. Karena begitu banyak multikultural itu kemudian dirasa sila pertama ini perlu diganti. Nah itu sebab apa ya Rasya ya tahu nggak sebab khusus apa sebab umum kenapa akhirnya sila satu diganti itu sebab apa tahu nggak? Sebab khusus Menurut kah? saya, sebab khusus, Kak. Oke, itu sebab umum ya, teman-teman ya. Begitu multikulturalnya budaya di Indo ya. Nah, itu namanya sebab umum. Kak, berarti kalau sebab khusus itu apa ya? Sebab khususnya itu, teman-teman, kenapa sila ke-1 kemudian diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa? Itu adalah salah satunya terkait dengan apa permintaan atau tuntutan dari beberapa saudara kita yang di Papua, yang di mana orang Papua itu kan memang secara mayoriti tidak semuanya beragama Muslim ya, teman-teman tentunya lebih mayoritas Kristen ataupun Katolik. Sehingga mereka pun salah satunya menuntut lah bahasanya gitu ya. Ya, mungkin karena mungkin pada saat itu memang Papua belum masuk di Indonesia juga, teman-teman. Dan Papua itu mungkin secara khusus ya, mungkin baru ofisial itu mungkin tahun 49 masuk ke Indonesia, teman-teman. Pas itu masih penjajahan Belanda ya. Nah, itu salah satu tuntutannya itulah, itu bahasanya, teman-teman ya. Ya akhirnya oleh siapa, teman-teman? Ya perubahan itu dilakukan oleh Hatta akhirnya berubahlah sila ke-1 dari awalnya syariat Islam yang di apa ya dipeluk atau dijalankan oleh para pemeluknya kemudian berubah jadi ketuhanan Maha Esa. Nah, itu teman-teman. Itu apa namanya? Dari Panitia 9 ya, keputusan itu kemudian dirubah, teman-teman. Dirubah jadilah Pancasila yang kita kenal saat ini. Nah, itu teman-teman perjanjian-perjanjian seperti itu ya atau apa namanya koordinasi, kolaborasi, perjanjian, kesepakatan apapun namanya itu, teman-teman tadi yang saya bahas itu disebut sebagai apa? Itu disebut sebagai perjanjian luhur, teman-teman. Jadi perjanjian luhur itu adalah ketika Pancasila itu dianggap atau disusun berdasarkan kesepakatan para pendahulu kita, teman-teman ya, lewat dari apa? BPPKI lah, mungkin BPPKI salah satunya. Terus juga tadi ya Panitia 9 teman-teman sebelumnya seperti itu. Itu namanya perjanjian luhur ya. Itu jawaban yang C, teman-teman. Tadi saya udah jelasin ya, jawaban kita yang A, tapi saya akan bahas secara rinci nih, teman-teman ya. Jadi bukan hanya A doang yang saya bahas, tapi jawaban B sama C, D sama E saya akan bahas. Kemudian kalau yang D nih, teman-teman, terkait dengan jiwa kebangsaan. Nah, itu apa nih? Jiwa kebangsaan itu apa ya? Jiwa kebangsaan. Berarti Pancasilanya itu dianggap apa? Atau digunakan sebagai apa ya? Jiwa kebangsaan. Yang namanya berbangsa itu, teman-teman. Bangsa itu adalah ketika teman-teman itu merasa satu dengan yang lain. Itu disebutnya bangsa. Kalau teman-teman merasa nggak menyatu dengan yang lain, itu belum bisa disebut bangsa loh, teman-teman. Contoh nih, saya mau nanya deh, teman-teman ya. Kalau ini saya coba bahas yang sensitif lah. Ini yang terjadi di apa namanya masyarakat kita. Mungkin teman-teman tahu Cindo ya guys ya. Pernah dengar istilah Cindo nggak ya? Ada yang tahu nggak Cindo itu apa? Ada yang tahu teman-teman? Cindo, Cindo. Orang Cindo gitu ya. Ini umum sekali sebenarnya istilah ini. Ada yang tahu nggak Cindo itu apa? Mungkin Rasya tahu? Pernah dengar nggak, Dek? Cindo itu apa? Gitu ya. Siap, Kak. Cina Indonesia, Kak, kalau Iya, nggak salah. Cina Indonesia ya. Mungkin ada sebagian dari masyarakat Indonesia itu mungkin ya
memang dikenal sebagai Cindo ya, teman-teman ya. Istilah ini sebenarnya bukan istilah rasis loh, teman-teman. Saya juga pernah punya siswa, kebetulan siswa saya ini memang agak Chinese. But by the way, dia tidak suka dibilang Chinese ya, teman-teman ya. Tapi saya pernah nanya juga sama apa namanya salah satu siswa ini. Saya bilang, kalau kamu misalkan dipanggil Cindo, kira-kira kamu marah nggak? Saya bilang, Cina Indonesia. Terus dia bilang, nggak marah kak, santai aja. Saya nggak apa-apa dipanggil Cina Indonesia. Tapi saya nggak suka kalau ada orang yang manggil saya Chinese. Loh kenapa? Saya bilang. Ya karena kalau orang Chinese itu ya berarti bukan orang Indonesia, dibilang. Kalau Cina Indonesia ya memang orang Indonesia, tapi memang ada jalur keturunan dari Chinese. Jadi dia lebih suka dipanggil Cindo, guys. Ya sebenarnya sih saya nggak, apa ya, ini kan masalah bahasa aja ya, masalah diksi aja teman-teman. Tapi by the way, Cindo yang mungkin kita sebutnya mungkin komunitas Tionghoa. Nah, sekarang teman-teman punya nggak teman-teman keterikatan nih, perasaan satu dengan mereka misalnya? Ada kalau misalkan contoh, Amel suku Jawa, pernah nggak sih ngerasa keterikatan dengan orang Tionghoa misalnya? Kalau misalkan kamu Mel, kamu itu ternyata nggak punya rasa dengan mereka gitu ya, nggak punya rasa kayak lu siapa gitu bahasanya ya, lu itu siapa dan sebagainya. Kalau kamu nggak punya rasa, berarti kamu nggak punya rasa kebangsaan. Dah itu aja simpelnya. Itu ya teman-teman. Jadi jiwa kebangsaan itu adalah ketika teman-teman itu merasa satu dengan apa namanya suku-suku yang lain, budaya-budaya yang lain, tapi masih still Indonesia ya. Ya itu teman-teman, itu namanya jiwa kebangsaan. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Jadi jiwa kebangsaan itu adalah ketika Pancasila itu dianggap sebagai sarana untuk menyatukan seluruh suku budaya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir nih, teman-teman, kepribadian bangsa. Kalau kepribadian bangsa itu artinya apa? Kepribadian bangsa. Itu ketika ya, teman-teman ya, Pancasila itu bersumber mesti gini, Pancasila itu dianggap sebagai historikal yang sama, teman-teman. Jadi kita gini, kita punya historikal yang sama, kemudian makanya dirasa Pancasila itu relevan dengan kita. Contoh apa, teman-teman, yang dimaksud historikal yang sama itu apa? Ada yang mau kasih bisa pendapat nggak? Yang dimaksud dengan historikal yang sama itu kayak gimana? Kepribadian bangsa. Salah satunya adalah karakter orang-orang Indonesia, teman-teman, kepribadian bangsa kita. Mungkin dulu itu dikenal istilah gotong royong ya. Jadi kalau ada penjajah datang, kita gotong royong gitu untuk bersatu untuk melawan penjajah. Nah, itu namanya kepribadian bangsa. Cuman memang teman-teman, pada akhir-akhir ini kepribadian bangsa dalam arti gotong royong itu agak berkurang ya. Contoh ya, teman-teman, di daerah perumahan saya pun kadang untuk diajak untuk apa namanya, kita gotong royong itu manggil warganya, tetangga-tetangganya itu susahnya minta ampun ya. Entah kenapa mereka itu kayak punya kesibukan. Padahal kalau kita telisik langsung di rumahnya nih, dia lagi ngapain sih? Ternyata main HP gitu loh guys. Jadi ini yang saya sebutnya sebagai apa? Kepribadian bangsa kita itu udah mulai sirna, mulai-mulai hilang, teman-teman ya, mulai hilang, kemudian mulai lenyap ya, sehingga merasa main handphone itu jauh lebih apa ya? Lebih senang bagi mereka gitu ya. Saya bingung juga, harusnya kan handphone itu kan ya gini teman-teman ya, jangan sampai kita menggunakan handphone yang dari jauh jadi deket, yang dari yang seharusnya deket malah kita jauhin. Nah itu salah tuh prinsip kayak gitu. Itu salah tuh, bukan kepribadian bangsa teman-teman ya, seperti itu. Nah kepribadian bangsa itu adalah tetangga kita yang deket, itu yang mesti kita rangkul dulu teman-teman. Jadi yang namanya HP dijauh dulu lah, harusnya kita utamakan yang deket dong, ya nggak? Sama kayak sedekah lah. Konsep sedekah yang paling utama itu di mana sih teman-teman? Tahu nggak? Sedekah yang paling utama itu untuk siapa? Ada yang tahu? Coba sharing deh teman-teman. Sedekah yang paling utama untuk siapa? Ya, mungkin Sultan mau sharing. Menurut kamu, sedekah yang paling utama itu untuk siapa? Sultan. Oke, Sultan, halo. Ya, coba Irfan ya. Kira-kira sedekah yang paling utama itu untuk siapa sih? Teman-teman kalau punya uang nih, mau sedekah. Nah, sedekah yang paling utama itu untuk siapa? Silakan teman-teman, untuk opininya ya. Siap, Kak. Untuk orang yang membutuhkan, Kak. Ya, oke. Untuk orang yang membutuhkan. Itu benar jawabannya. Tapi ada yang lebih benar lagi, Rasya. Ternyata sedekah yang paling utama itu adalah buat keluarga kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saudara-saudara. Saudara ini adalah bukan saudara sepupu loh. Ataupun saudara-saudara om. Tapi apa? Itu tetangga loh, teman-teman ternyata.
tetangga kita, barulah saudara-saudara kita. Karena saudara-saudara sekandung, maksudnya gini, saudara sepupu gitu ya, atau om, tante, itu sebenarnya lebih jauh ketimbang tetangga kita. Makanya teman-teman dalam konsep berbagi itu, kita nggak usah jauh-jauh mikir, ah orang yang miskin atau orang-orang ini kita sedekahin. Ya itu jelas, itu penting teman-teman. Kita pasti akan sedekah oleh sedekah kepada mereka. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu adalah sedekah kepada yang terdekat kita dulu. Nah, itu yang harusnya menjadi kepribadian bangsa, teman-teman. Gitu ya. Salah satunya adalah membantu yang tetangga kita dulu, gitu ya, dengan gotong royong. Jadi kalau ditanya nih, kepribadian bangsa kita apa berarti, teman-teman? Yaitu adalah gotong royong. Itu adalah salah satu bentuk karakteristik dari Pancasila itu sendiri. Itu ya. Nah, oke teman-teman. Dari nomor satu ini, saya rasa sudah saya bahas semua, ya. Jadi dari A, B, C, D, E. Kira-kira teman-teman, dari nomor satu ini, ada yang mau ditanya nggak? Atau ada yang masih kurang, apa namanya? Kurang dipahami, teman-teman? Kak, mau tanya Kak. Boleh, silakan Elang. Kak, kalau tadi tuh pandangan hidup itu gimana ya Kak? Oke, baik. Saya coba ulang ya. Pandangan hidup, Lang, itu adalah terkait dengan bahwasannya Pancasila itu memiliki apa ya arah apa ya dianggap sebagai arah jalan kita itu udah jelas loh lewat sila 1, 2, 3, 4, 5 lewat apa? Lewat pengamalan-pengamalan Pancasila, teman-teman. Gitulah. Contoh, Lang. Sederhananya gini, Lang. Kalau misalkan kamu berbagi nih, Lang, gitu ya. Kamu berbagi kepada tetangga kamu kayak tadi itu berarti kamu pengamalan sila keberapa ya, Lang ya? Kira-kira. Kedua Kak, Betul, sila kedua dong, ya nggak? Tapi kalau pemerintah berbagi, pemerintah memberikan bansos atau sedekah gitu ya, itu pengamalan sila keberapa, Elang? kelima. Kelima, betul. Kita pernah belajar ya terkait dengan ini ya. Berarti kan artinya Pancasila itu, teman-teman, apapun tindakan di dalam hidup kita gitu ya, sebenarnya udah terakomodir di Pancasila, teman-teman. By the way, itu Pancasila itu bagus menurutku. Dan itu keren loh, teman-teman. Saya pernah coba berpikir, tindakan apa yang nggak ada di pengamalan sila ya tuh. Ternyata, teman-teman, setelah saya selidiki, apalagi saya menjadi pengajar apa ya Wasbang ini udah cukup lama. Saya berpikir, coba ya, tindakan apa yang nggak ada di Pancasila? Saya rasa semuanya ada loh, teman-teman. Beribadah ada sila ke-1, berbagi dan sebagainya, adab etik itu ada di sila kedua. Anda terkait dengan kebangsaan loh, apa nah, kesatuan berbangsa bernegara ada sila ketiga. Ada terkait dengan demokrasi, berpendapat, opini dan sebagainya itu ada sila keempat. Dan sila kelima terkait dengan hukum, sosial, ekonomi itu ada di sila kelima loh, teman-teman. Dan itu semuanya ada di dalam Pancasila. Nah, Pancasila ketika udah jelas begitu teman-teman, itu yang disebutnya sebagai pandangan hidup, teman-teman. Jadi ada di situ kamus di Pancasila itu sendiri, teman-teman guys. Ya ini kadang eh, ini yang saya rasa aja ya teman-teman ya. Saya pribadi ketika saya dulu belajar PKN ya, PPKN atau PKN ya kalau sekarang nggak tahu kenapa ya, kok entah kenapa mungkin dulu kita kayak belajarnya kurang maksimal ya terkait dengan pengamalan sila loh. Kayak kita aja kadang nih teman-teman sampai seumur kita begini aja kadang kita nggak bisa ngebedain bedanya sila kedua sama sila kelima itu apa ya, ya kan? Itu teman-teman. Padahal sila kedua sama lima ini bedanya kontras banget loh ya teman-teman ya. Kalau sila kedua itu lebih ke etik, kadang lebih ke individu. Nah kalau sila kelima itu lebih luas, dia lebih ke hukum, lebih ke sosial, lebih ke ekonomi, dan dia itu lebih apa ya, lebih global ya teman-teman, seperti itu. Itu hijau banget bedanya. Sampai kadang teman-teman bingung gitu. Saya bingung juga nih, kita selama belajar ngapain aja sekolah ya kan? Belajar PKN misalnya. Padahal ya inilah yang perlu kita improve ya teman-teman di dalam dunia pendidikan, bahwasannya Pancasila itu kita udah keren banget. Jadi saya agak lucu sebenarnya. Misalkan ada contoh nih ya, kasus apa namanya Pertamina korupsi ya teman-teman ya. Pertamina korupsi dan sebagainya. Itu kan oknum, saya katakan oknum. Apakah yang salah Pancasilanya, teman-teman? Elang, saya mau nanya sama kamu. Apakah salah Pancasilanya? Kemudian akhirnya para pimpinan Pertamina itu jadi korupsi, Lang? Bukan Kak? Bukan dong. Kira-kira kalau kita nggak boleh korupsi itu pengamalan sila keberapa, Lang, menurut kamu? Kalau kamu nggak boleh korupsi. Let's say pengamalan sila keberapa, kira-kira? Nggak boleh korupsi. Nggak boleh istilahnya apa ya? Istilahnya melanggar hukum berarti ya istilahnya. Itu berarti sila keberapa? Kelima Pak. Betul, sila kelima, teman-teman. Melanggar begini, korupsi itu kan apa ya teman-teman ya, dampaknya kan multidimensi ya, seluruh masyarakat kena dong, nggak hanya kamu loh, saya juga kena loh teman-teman, saya juga pengguna Pertamax guys, dan rasanya itu agak cukup sakit hati bahwasannya kalau emang bener ya, ternyata motor saya dari tahun 2018 teman-teman sampai tahun 2023 itu kalau nggak salah case-nya itu 2018 sampai 2023 ya,
Itu ternyata, oh ternyata Pertamax yang saya isi di motor saya itu ternyata Pertalite. Cuman bedanya adalah Pertalite yang nggak pakai ngantri. Ya nggak? Itu sakit hati loh. Jujur kalau kita mau bicara heart to heart, ya saya sakit hati, teman-teman. Ya berarti kan sama aja lu selama ini ngerusak motor gue dong, ya nggak? Ya kalau perlu saya tuntut aja sekalian Pertamina, ya nggak, teman-teman? Kenapa? Ya itu udahlah banyak lah masalahnya teman-teman terkait dengan ini. Tapi kan secara objektif itu berarti melanggar hukum atau melanggar sila kelima. Jadi betul ya tadi teman-teman ya, bahwasannya perbuatan korupsi itu melanggar sila kelima. Let's say seperti itu. Berarti kan Pancasila itu udah bagus teman-teman sebagai pandangan hidup kita loh, ya nggak? Nah gitu teman-teman. Bisa dipahami ya, Elang ya? Bisa Kak? Ya itu teman-teman ya. Ada lagi mungkin atau yang kurang ini? Gak apa-apa ya. Yang penting ini teman-teman. Kita nggak usah banyak-banyak bahas soal. Yang penting nomor satu itu udah meletak, meletak banget di pala. Jadi nggak usah ditanya-tanya lagi. Cukup belajar sekali, udah kelar gitu loh. Axel, ada yang mau ditanya, Axel? Kalau Nggak ada ya Kak. nggak ada dasar negara apa sel? Ini saya balik nanya loh ke kamu nih sel. Kalau dasar negara itu Pancasila itu dianggap apa sel? Apa yang dimaksud dalam dasar negara itu? Gimana ya jelasnya? Ya kadang mungkin kita udah ngerti ya, mungkin pengungkapannya kali Axel ya. Coba saya bantu ya. Jadi teman-teman dasar negara itu adalah ketika ya tadi saya sudah katakan ketika Pancasila itu dianggap sebagai tata penyelenggaraan negara yang baik. Saya ulangin, tata penyelenggara negara negara yang baik itu apa? Kalau di kita kan menganut apa namanya sistem demokrasi Pancasila ya, teman-teman. Sehingga muncullah yang namanya yang saya pernah bilang berkali-kali itu adalah trias politika. Oke, apa itu trias politika, Axel? Ada legislatif, apalagi tuh? Sisa dua lagi tuh kan namanya trias ya. Tri itu berarti tiga dong. Iya nggak, teman-teman? Yudikatif sama eksekutif. Iya, legislatif, yudikatif, dan eksekutif, teman-teman. Ya. Nah, itu Axel, terkait dengan dasar negara. Berarti Kak, dasar negara itu berarti landasan ini dong, bernegara terkait dengan trias politika ya, legislatif, eksekutif, dan apa namanya? Nah, yudikatif, ya betul, teman-teman. Nah, itu dasar negara, ya. Silakan teman-teman ditulis ya. Kalau nggak ditulis ini kadang suka lupa ya. Jadi saya sangat-sangat menyarankan sambil kita nyimak ya, ngabuburit lah bahasanya ya. Silakan teman-teman untuk menulis ya. Saya sangat prefer teman-teman untuk menulis ya, karena saya pun teman-teman ketika belajar itu tentunya apa namanya selalu ada buku di sebelah kanan saya ya. Jadi saya selalu tulis. Boleh pakai tablet sekarang kan zaman modern ya. Tablet, pen tablet boleh. Ada lagi teman-teman? Ada yang mau ditanya? Kalau perjanjian luhur, mungkin Amel bisa dipahamin. Amel itu Amel, Amel. Perjanjian luhur, Mel. Ya, Kak. Kalau menurut saya yang poin perjanjian luhur ini tentang kesepakatan yang telah dibuat oleh leluhur kita, Kak, dari sebelum adanya Pancasila. Iya, betul. Kesepakatan kayak ini ya, tadi ya, Piagam Jakarta ya, dari Panitia 9, gitu ya Mel ya. BPUPKI, kemudian ada PPKI, itu kan udah dirancang tuh teman-teman gitu ya. Salah satunya misalkan di mana sidang PPKI ketiga tuh, ya kan? Ada yang namanya DPR apa ya DPR atau bahasanya dulu KNIP ya, Komite Nasional teman-teman itu salah satunya. Terus apalagi di PPKI sidang kedua, ada PPKI sidang ke satu, BPUPKI sidang ke satu, sidang kedua, itu ya teman-teman ya. Ya tadi kalau kan setiap sidang itu melahirkan kesepakatan dong teman-teman. Nah itu yang disebutnya perjanjian luhur ya teman-teman. Selain tadi panitia 9 gitu ya. Oke, kalau jiwa kebangsaan apa teman-teman? Ada yang mau berbagi nggak? Apa saya tunjuk nih? Yang Lois kayak ya. gotong royong gitu kan Kak. Ya Pak, gimana? Sel? Yang kayak gotong royong gitu. Betul. Betul nggak teman-teman? Jiwa kebangsaan gotong royong. Ya, betul, Kalau Kak. Karena sebagai pengikat bangsa kita. kalau itu kepribadian bangsa, teman-teman. Koreksi ya, Amel sama Axel. Kalau gotong royong itu kepribadian bangsa. Kalau jiwa kebangsaan itu adalah terkait dengan persatuan, teman-teman. Tadi yang saya bilang tuh, masalah Cindo. Kalian merasa nggak sih orang Cindo itu adalah orang Indonesia? Ayo.
Kalau ya orang Cina itu sama orang Indonesia, teman-teman. Tapi kalau kalian saat ini nggak merasa, by the way, berarti jiwa kebangsaan kalian bermasalah. Let's say seperti itu. Berarti jiwa kebangsaan itu, berarti kata kuncinya apa, teman-teman semuanya? Terkait dengan jiwa persatuan. Jadi antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain, antara budaya A dengan budaya B, C, itu nggak ada bedanya, guys. Itu kita semuanya sama. Ini multikultural loh, teman-teman. By the way nih, saya jelasin teman-teman ya. Dulu zaman saya SMA saja, saya itu sebangku dengan teman saya yang Katolik. Kita itu sering diskusi loh terkait dengan agama dan nggak ada perbedaan. Maksudnya gini, nggak ada yang aneh-aneh. Saya senang-senang aja loh. Justru gara-gara dulu nama teman saya adalah si Rocky ya. Nah kayak Rocky itu saya sering diskusi terkait dengan agama dan sebagainya. Saya malah senang loh teman-teman. Ternyata banyak orang yang berbeda itu menjadi khazanah atau keilmuan kita yang lebih dalam. Nah, kalau kita merasa antara satu suku nggak ada perbedaan, antara budaya, pasti perbedaan itu ada ya, tapi kita merasanya nggak ada bedanya, teman-teman. Kayak Axel orang mana gitu, saya orang mana gitu ya. Haikal, misalkan orang mana, teman-teman, dan sebagainya. Ya, I don't care, paham nggak? Saya nggak peduli. Yang pokoknya lu orang Indo selesai, paham nggak, teman-teman? Sama halnya kayak gini deh, kayak pemain timnas, teman-teman. Saat ini kan timnas banyak banget yang dinaturalisasi, saya rasa. Kalian merasa nggak mereka itu adalah orang Indonesia, teman-teman? Harus dong, ya nggak? Berarti kalau kalian merasa mereka adalah orang Indonesia dan kita adalah satu, itu namanya apa berarti? D atau E, teman-teman semuanya? Kira-kira D atau E? Siap deh, Kak. Iya, betul, D. Kalau yang E berarti apa, teman-teman? Berarti kalau yang E apa? Siap, Kak. Kebiasaan kita, Kak. Iya, kalau yang E itu adalah terkait dengan culture ya. Maksudnya gini, budaya gotong royong, kemudian budaya kekeluargaan, budaya kerjasama, itu adalah kepribadian bangsa, teman-teman. Yang saya pernah bilang tadi, saya barusan bilang tadi, yang ketika diajak gotong royong, kok nih tetangga pada nggak kelihatan. Pas kita ngelihat nih di jendela bahasnya gitu ya. Ternyata dia main HP gitu loh. Saya bingung juga, padahal kan waktunya gotong royong atuh gitu ya. Janganlah kayak main HP itu ditinggal janganlah main HP itu kita pakai. Masa gini, lucu ya. Kadang kita suka main HP WA temen yang jauh banget kita deketin. Yang udah deket malah kita jauhin. Ya itu bukan kepribadian bangsa tuh, teman-teman. Ya. Jadi ada saatnya main HP, ada saatnya enggak gitu ya. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin lah, guys. Kan kalau waktu udah jalan, nggak bisa terulang lagi, teman-teman. Itu ya, teman-teman ya. Saya rasa saya sangat jelas menjelaskan terkait dengan ABCDE ini. Kalau tadi saya ulangin lagi ya, Ipolexos Buthankam. Teman-teman, kepanjangan apa tadi? Ada yang mau sharing sebelum saya lanjut ke nomor 2? Apa kepanjangan Ipolexos Buthankam? Dava, Zakwan, Irfan, Andi, Sakif, Adam? eh, Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Panjang bener ya? Itu teman-teman ya. Ya itu yang seperti itu ya istilahnya. Jadi Ipolek bla 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 ini merupakan apa? Kalau itu kan terkait apa? Ideologi, politik, ekonomi, sosial. Itu kan terkait dengan tata penyelenggara negara, teman-teman. Pertahanan, keamanan itu kan penyelenggara negara. Berarti jawabannya apa? Kalau penyelenggara negara, Zakwan. Jadi saya udah spill di awal ya. Jawabannya adalah Apa? yang nomor satu ini, Polexos Buthankam. Itu terkait dengan apa? Peranan Pancasila sebagai. Jawab dasar negara, Pak. Iya, karena adalah bagian dari penyelenggaraan negara, teman-teman, ketatanegaraan gitu ya. Oke, kalau misalkan nanti Pancasilanya gotong royong, barulah kalian jawaban yang E. Kalau terkait dengan apa Pancasilanya jiwa persatuan kesatuan antar suku, ras, agama, bla bla bla, berarti jiwa kebangsaan. Kalau Pancasila itu lahir dari para pendahulu bangsa antara kesepakatan mereka, itu berarti perjanjian luhur. Pancasila itu bisa apa ya? Secara etik pengamalan sila bisa dipakai di area sila mana aja. Itu berarti pandangan hidup. Gitu ya, teman-teman ya. Aman, guys? Nomor satu ini. Bayangin, nomor satu kita bahas 30 menit loh, guys. Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor dua. Dalam demokrasi Pancasila, sudah sewajarnya pemerintah memfokuskan perhatiannya pada apa ya, teman-teman ya? Demokrasi itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Apa itu demokrasi, teman-teman ya?
Dan itu berasal dari bahasa apa ya demokrasi ya? Ada yang mau sharing? Demokrasi itu dari bahasa apa? Ada yang tahu? Yuk kita sharing ya. Banyak yang teman-teman yang mungkin tahu demokrasi tapi nggak tahu asal usulnya mungkin ya. Dari Demos bahasa kenapa Yunani, bro? Kak. Ya, oke Irfan. Boleh, Van. Sorry ya, Irfan dulu ya tadi saya tunjuk. Gimana, Van? Boleh sharing, Van? Dari kata demos dan kratos, Kak. Waduh, betul ya. Jadi, apa namanya? Saya jadi ingat game nih. Ntar dulu. Demokrasi itu dari bahasa Yunani ya. Artinya demos dan kratos. Saya tuh jadi ingat apa ya? Saya senang game, teman-teman. Kebetulan saya demen gamenya itu game konsol. Oh, ini God of War. Teman-teman tahu nggak? God of War, sorry. Tahu nggak, Van? Game God of War. Siap tahu, Kak. Ya, ada namanya player itu kan kalau nggak salah namanya Kratos ya. Bener nggak sih, Mas? Ya, Kak, Saya, yang saya botak agak, itu. iya yang botak gitu ya. Saya agak-agak lupa gamenya, cuman saya dulu main teman-teman ya. Kalau nggak salah namanya itu playernya Kratos ya. Kalau teman-teman dengar istilah Kratos, tadi kan demokrasi dari bahasa Yunani ya, Demos and Kratos. Nah, oke, Demos and Kratos. Apa sih teman-teman Demos itu? Demos itu kan rakyat. Ya, artinya Demos itu rakyat. Kalau Kratos apa? Kira-kira apa, kan? Yang si pala player botak itu ya. Kratos itu apa? God of War itu. Kekuasaan. Iya, dewa lah bahasanya. Kekuasaan. Gini, orang yang dewa gitu. Bahasanya orang yang punya kekuasaan ya, teman-teman ya. Irfan ya. Jadi orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekuatan, itu namanya Kratos, teman-teman. Paham nggak? So you can, apa ya, say the Kratos itu berarti kekuatan, teman-teman. Makanya guys ya, dulu saya senang banget dengan Kratos. Bahkan, apa namanya, saya sampai suka pakai nama email gitu-gitu ya, atau nama-nama kayak akun-akun Point Blank. Saya dulu kan saya main game-game, apa namanya, game-game PC ya. Dulu itu saya suka gitu, Valorant dan sebagainya. Itu saya suka pakai nickname itu Kratos, teman-teman. Karena bagi saya, nama Kratos itu adalah orang yang kuat. Paham nggak sih? Yang punya kekuatan. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu nih istilah ini, teman-teman. Jadi, demokrasi atau Demos and Kratos, Demos itu rakyat, Kratos itu adalah kekuatan. Berarti kalau kita gabungin jadi apa, guys? Kalau kita gabungin jadi apa? Pak? Kalau kita gabungin jadi Kekuasaan rakyat. Demos. Gimana lah? Kekuasaan rakyat. Betul, kalau kita gabungan kekuasaan rakyat dong. Nah, cuman kan bahasanya kayak kurang enak ya kalau kekuasaan rakyat. Mungkin saya gini, saya perhalus. Yang dimaksud dengan Demos and Kratos itu adalah kekuasaan di tangan rakyat. Jadi demokrasi, teman-teman, itu adalah pemerintahannya itu adalah dari, oleh, untuk rakyat. Dan kekuasaan itu, teman-teman, ya, di tangan rakyat itu yang saya maksud. Itu ya, itu yang disebutnya tadi demokrasi. Berarti, teman-teman, dari dalam demokrasi tadi itu, ini kan kelihatan ya, demokrasi. Coba teman-teman kira-kira jawabannya apa? Ini saya lihat tadi jawabannya beberapa ada yang berbeda. Ya. Oke, kira-kira ada yang mau kasih pendapat nggak dari nomor 2 ini? Sewajarnya, pemerintah memfokuskan perhatiannya pada, berarti kan udah ada kelihatan tuh kata kuncinya. Ya nggak? Keywordnya apa, teman-teman? Oh, mangga. Ada yang mau berani? Tadi saya udah kasih spill tuh, gampang banget nih jawabannya. Ada yang mau koreksi? Tadi ada yang jawaban yang beda, mau koreksi langsung nggak apa-apa. Ada yang mau berpendapat? Dan kasih alasannya ya kalau jawabannya. Salah nggak apa-apa ya, teman-teman. Saya nggak pernah menyalahkan. Namanya juga belajar, salah mau wajar. Malah saya berharap, teman-teman, kalian tuh harus salah. Karena kalau lu nggak salah, lu nggak tahu mana yang benar. Itu ya. Silakan. Sakif, mungkin biar saya kenalan ya, teman-teman ya. Banyak teman, banyak rezeki. Dava, Lois, Amel, Siap, Kak. Kalau menurut saya jawabannya yang Kak. Karena kembali lagi, asasnya mm, demokrasi tadi itu kan untuk rakyat, oleh rakyat, dan intinya berpusat pada rakyat kan, senternya. mm, Jadi, mm, karena di pertanyaannya sendiri sudah mengacu pemerintah ini harusnya menerapkan center mereka ini, tensionnya ada di mana sih? Berarti jawabannya, of course, rakyat sih, Kak. betul. Jawabannya jelas ya. Ya, berarti adalah yang teman-teman. Dari itu aja kita udah kelihatan. Deh nggak? Oh, ternyata demokrasi itu berpusat sama rakyat ya. Oke. By the way, berarti oke presiden. Sebenarnya presiden itu apa ya teman-teman ya? Mungkin presiden, wapres dan jajarannya menteri ya. Itu let's say kita bisa bilang mereka adalah pelayan rakyat itu ya. Jadi mereka bukan mereka yang berkuasa harusnya. Harusnya begitu. Ya, secara teori demokrasi itu sangat menguntungkan sebenarnya kalau kita ngomongin teori, harusnya rakyat itu yang lebih
di apa ya teman-teman ya, lebih di move on, apa ya, lebih ditingkatin gitu ya, di up lah bahasanya. Ya mungkin ya ini saya rasa demokrasi di Indonesia itu perlu banyak belajar lah teman-teman. Artinya harusnya kayak tadi kasus yang Pertamina aja lah ya, nggak usah jauh-jauh lah teman-teman. Dengan adanya korupsi yang luar biasa yang mungkin teman-teman walau alam juga ya, mungkin hampir nyaris 1 kuadriliun. Ya artinya 1.000 T lah, gila nggak tuh? Ya nggak tahu juga, itu bisa aja lebih bisa aja kurang ya teman-teman ya. Artinya itu kurang lebih. Itu kan luar biasa dong teman-teman. Yang harusnya rakyat itu bisa menerima, banyak rakyat yang kurang mampu itu bisa menerima subsidi gitu ya dan sebagainya. Kan harusnya eh, Indonesia itu bisa more better gitu ya, more better lah teman-teman. Ternyata begini loh, kok pemimpinnya begitu banget. Saya kadang suka bingung loh teman-teman. Ini saya sharing aja ya. Ada orang yang udah gajinya gede, anggap aja let's say 1 miliar, tapi kok masih korupsi ya teman-teman ya. Artinya apa sih teman-teman? Coba deh, kalian bisa nggak nangkap hikmah dari kejadian ini? Berarti berapapun gaji teman-teman, itu kadang ya hidup itu kadang nggak cukup loh teman-teman. Paham nggak sih? Jadi apa yang kalian saat ini terima, misalkan rumah kalian kecil, atau mungkin kerjaan kerjaan ayah teman-teman masih itu aja ya kita syukuri aja lah, paham nggak teman-teman? Karena kalaupun lu udah gede juga, lu di atas kadang ya ya namanya perut itu nggak habis-habis teman-teman, paham nggak sih? Ya namanya nafsu itu nggak habis-habis. Makanya dalam istilah demokrasi teman-teman, eh, ada istilah namanya yang namanya pemimpin itu harus diberikan secukupnya, paham nggak? Sedangkan yang seluas-luasnya siapa? Yang segede-gedenya itu adalah rakyat. Harusnya begitu teman-teman ya. Ternyata demokrasi di Indonesia itu harus perlu banyak belajar ya teman-teman, sehingga ya saya rasa ya perlulah pendewasaan teman. Ya kalau saya bilang demokrasi di Indonesia itu kayak saya rasa masih remaja teman-teman ya, masih remaja, jadi perlu lebih dewasa sedikit, harus lebih sabar, lebih mengalah, lebih mengutamakan orang lain teman-teman ya, karena hidup kita ini, kita nggak hidup sendiri loh teman-teman, kita itu butuh orang. Jadi makanya teman-teman harus jaga yang namanya nih. Lidah ini nggak bertulang, harus jaga apa ya, lidah kita buat orang lain, jangan menyakiti hati orang, teman-teman, dengan lidah kita. Suatu saat orang itu butuh, gini, suatu saat kita butuh loh sama orang, teman-teman, gitu ya. Makanya saya ajak selalu Irfan, Amel, semuanya di bulan-bulan kayak gini itu ya harusnya kalian harusnya lebih banyak berbagi loh. Kayak misalkan let's say kalian dikasih jajan sama orang tua kalian 10.000 nih. Ya mbok 2.000 lah kasih ke orang lain teman-teman. 8.000 kalian makan, 3.000 kalian makan gitu loh. Itu harusnya begitu. Jangan 10.000-nya kalian makan semuanya. 2.000 lah berbagi buat teman. Kalau kalian dikasih uang jajan orang tua kalian 1 juta, let's say 100.000 lah. Bisa lah kalian kasih traktir teman, traktir apa orang tua kalian, atau traktir orang tua nggak mungkin ya. Mungkin lebih ke apa ya, traktir teman lah teman-teman gitu ya. Ya biar teman kita itu bisa merasakan rasa itu yang disebutnya demokrasi itu loh teman-teman. Hakikatnya itu berbagi itu demokrasi sebenarnya. Gitu ya guys ya. Oke, saya rasa cukup nomor 2. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Sebelum kita masuk ke nomor 3? Atau B-case boleh ya? Misalnya kamu nanya case apa, apakah itu melanggar demokrasi kah, apa gimana? Kalian tahu nggak update berita terbaru? Nilai demokrasi kita naik apa turun, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ini berita terbaru nih. Coba teman-teman, saya kasih kesempatan. Coba kalian googling berapa skor demokrasi kita dan berapa penurunannya. Nah, coba teman-teman silakan googling. Saya kasih kesempatan buat baca berita dulu deh, 1 menit, teman-teman. Dipersilahkan. Ya, oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Ada yang tahu nggak teman-teman? Udah di scrolling belum berita di Google? Kira-kira nilai indeks demokrasi kita tadi kan turun ya, saya sudah katakan. Kira-kira turun dari berapa ya teman-teman ya? Ada yang mau ngasih info? Siap, Kak. Amel, Dari 6,71 ke 6,5 Kak. 6,71. Oke, 6,71 menjadi berapa? 6,5 Kak. Ya, itu maksudnya gimana penilaiannya? Persepsi ya, Amel. Jadi ternyata persepsi secara umum yang terjadi di masyarakat kita adalah
bosannya apa namanya suara rakyat itu dikekang lah teman-teman. Saya jadi teringat ini kasusnya, kalian tahu Ben Sukatani nggak sih yang lagi viral ya teman-teman ya? Amel tahu ya? Tahu nggak Amel? Siap, tahu Kak. Apa tuh Mel? Kasusnya Ben Sukatani apa Mel? Kira-kira? Siap Kak. Kalau untuk klarifikasinya kurang tahu Kak lagunya. Cuman ada dua lagu Kak yang polisi sama yang bayar-bayar-bayar itu Kak. Oh, bayar-bayar itu polisi juga sih, gitu ya. Yang bayar polisi kan? Siap Kak. Oke, dari kasus lagu-lagu bayar-bayar ya teman-teman ya. Ya sebenarnya sih ini sih nggak ngomongin polisi siapa ya. Kalau saya baca di lirik ya, nggak nyinggung polisi. Bisa aja polisi India ya, bisa aja polisi Bangladesh gitu, bisa aja polisi-polisi Amerika ya kan kita nggak ada yang tahu polisi siapa. Cuma artinya gini teman-teman, ketika ada aparat pemerintah kita itu melakukan represif kayak semacam berusaha untuk mencegah biar apa ya atau mengakali gimana caranya biar lagu itu nggak tersebar. Ini saya rasa adalah bentuk dari demokrasi yang kurang, teman-teman. Karena itu kan demokrasi itu memang ya rakyat itu bebas bersuara, teman-teman, gitu ya. Dalam arti yang penting tadi ya tidak melanggar salah satunya adalah Undang-Undang ITE ya, teman-teman. Ya. Melanggar atau sampai sama menghina itu nggak boleh ya. Misalkan Rasya tahu nih jeleknya si Irfan misalnya, terus kamu hina-hina di YouTube kamu atau di mana itu nggak boleh gitu ya. Kamu boleh lah, misalkan ngomongin si Irfan begini, tapi pakai apa namanya bahasa lain lah, diksi yang lain. Misalkan Irfan misalkan disebut aja masa si X gitu misalnya, itu boleh teman-teman gitu ya. Nah itu contoh salah satu case ya, kayak Ben Sukatani adalah salah satu bisa aja menjadi potensi kemunduran dalam demokrasi teman-teman karena adanya upaya dari aparat kita ya dalam apa ya mencoba untuk mentreat lah teman-teman terhadap kasusnya lagunya itu teman-teman harusnya kan ya santai aja toh itu nggak ngomongin polisi Indonesia juga sebenarnya jadi kalau ada yang baper ya ya justru berarti lu dong gitu ya lu berasa dong ya kan gitu ya teman-teman ya kalau saya sih dibawa nikmat aja oke nomor 3 ya teman-teman ya saya coba bacakan alinea pertama pembukaan UUD 1945 menunjukkan dalil objektif wow apa itu dalil objektif ya teman-teman artinya apa teman-teman pembukaan UUD itu ada berapa paragrafnya ya, teman-teman ya? Ada yang tahu? Ada berapa paragraf dalam pembukaan UUD? Silakan, teman-teman. Ada yang mau sharing? Pembukaan UUD, pasti ingat lah, tahu lah, Empat sering bang. kok. Ada 4 ya, Lois, betul, Lois. Teman-teman, saya udah ingatkan kepada kalian, jangan lupa, walaupun saya nggak minta kalian hafalin pembukaan UUD. By the way, kamu udah tahu, ya, you know, bahwasannya setiap paragraf yang tadi ada 4 ya, dikatakan oleh Lois, setiap paragrafnya itu teman-teman tahu maknanya ya jangan lupa saya nggak akan bahas sekarang tapi saya harap teman-teman tahu ya setiap makna di dalam pembukaan UUD ya teman-teman. Oke saya coba jelaskan jadi alinea pertama itu atau paragraf pertama itu apa teman-teman. Apa namanya Undang-Undang Dasar bla 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 pembukaan gitu ya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya ya teman-teman. Coba teman-teman, apa sih yang teman tangkap dari alinea pertama ini? Maknanya apa kira-kira? Penolakan penjajah kan. Penolakan penjajahan. Oke, kalau kita kaitkan dengan jawaban. Nah, kira-kira apa, teman-teman? Kira-kira jawabannya apa? B, Pak. Apa? Siapa tadi yang bicara? Sorry. Andi ya? Jawabannya yang D. Oke, kenapa yang D, Andi? Balik ke alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ya, karena tadi ada istilah karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan ya. Betul nggak? Nah, berarti udah jelas tuh. Jadi penjajahan dunia itu harus ditolak, teman-teman. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Gitu ya. Cuman saya mau nanya deh, teman-teman. Apa sih bedanya peri kemanusiaan dan peri keadilan itu apa ya? Kira-kira Lois bisa sharing nggak ya? Bedanya peri kemanusiaan dan peri keadilan ini kan sering di pembukaan pertama di UD kan. Coba teman-teman lihat ya. Di Google juga boleh.
Ada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu bedanya apa, teman-teman? Peri kemanusiaan dan peri keadilan, gitu kan sering tuh. Kalau pas kita sekolah ya, teman-teman. Bedanya apa? Apa bedanya kira-kira? Kalau peri kemanusiaan tuh Mm-mm. eh, memanusiakan manusia gitu ya. Kayak contohnya apa tuh, bro? Contohnya apa tuh? Eh, Maksudnya tuh kayak tidak semena-mena gitu sama orang. Tidak semena-mena. Berarti menghormati hak hidup orang ya? Iya, Mm-mm. Oke, apa bedanya dengan peri keadilan? kalau peri keadilan tuh Mm. adil, nggak ada yang bebas. Oh gimana ngomongnya? Pokoknya adil gitu lah ke Mm-mm. semua orang. Oke, eh, bagus Zakwan ya. Coba saya pakai analogi di kelas kita aja ya, Zakwan. Teman-teman semuanya, saya di kelas ini, saya selalu sangat senang dengan pendapat teman-teman ya. Saya sih I don't care lah, lu salah ngomong kayak nggak, saya nggak peduli. Tetap saya akan betulkan dan saya akan perbaiki. Jadi nggak usah ada malu-malu ya, teman-teman ya. Di sini santai. Lu salah, bahkan saya berharap kalian salah. Biar apa sih? Biar nanti pada saat saya kasih tahu, tahu mana yang benar, ya nggak? Itu namanya belajar. Namanya gue belajar. Kalau belajar mah bener mulu, ngapain belajar, ya nggak? Jadi belajar itu harus salah. Oke, Zakwan. Jadi gini Zakwan, kalau analogi di kelas, di sini nah, kita di Zoom gini lah. Di Zoom ini kan saya memberikan kesempatan buat teman-teman dari Zakwan, Axel, Lois, dan semuanya yang ada di sini untuk berpendapat, ya kan? Itu berarti perikemanusiaan apa berkeadilan, bro? Kalau saya ngasih kesempatan semuanya sama. Peri keadilan. Betul. Kalau perikemanusiaannya apa berarti? Contohnya apa, Zakwan? em, Ya, kayak Memberikan ilmu ke semuanya. Oh, bukan. Itu Oh, perikeadilan. Ini Zakwan. Kayak kamu kan lagi berpendapat nih, Wan. Ya nggak? Kak Faisal, bagi apa namanya menurut saya begini-gini Kak. Nah, berarti tugas saya apa, Wan, terhadap pendapat kamu? Berarti saya hormatin dong, ya nggak? oh iya, iya Kak, Oh, benar-benar. oke, Wan, jawaban kamu bagus. Atau gini, Wan, oke, jawaban kamu mungkin kurang tepat, akan saya perbaiki. Artinya gini, kan berarti saya ada namanya penghormatan buat Zakwan, ya nggak? Saya, teman-teman, saya pribadi, saya sangat senang atau saya menghormati jawaban Zakwan. Dan saya sangat terima kalau kita beda pendapat. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, teman-teman. Itu berarti, Zakwan, itu namanya perikemanusiaan, bro. Ya, Zakwan ya. Jadi kalau perikemanusiaan itu, eh let's say lebih ke individu lah, teman-teman. Antara saya dengan Zakwan. Saya menghormati Zakwan, Zakwan pun juga sama menghormati saya. Nah, kalau perikeadilan itu, saya nggak membedakan antara Zakwan dengan yang lain. Toh, buktinya apa? Buktinya tadi, saya bilang, teman-teman silakan berpendapat. Your opinion is matter with me. For me ya istilahnya. Opini lu itu sangat berarti buat saya, teman-teman. Paham nggak? Dan juga opini saya mungkin akan berarti buat teman-teman. Nah, itu namanya apa, teman-teman? Berarti kalau kita saling menghormati ya peri kemanusiaan. Kalau saya kasih kesempatan yang sama, itu namanya peri keadilan. Ya, teman-teman ya. Dan sedangkan penjajahan, teman-teman. Kalau penjajahan itu bisa nggak di kelas ini, Zakwan? Menurut kamu istilah penjajahan di kelas ini kayak gimana, Zakwan? Menurut kamu gimana? Oh, ini berarti penjajahan nih, gitu. Gimana Gimana, ya Kak Wan? ya? Eh, Itu kalau ini, Wan. Misalkan saya diktator di sini, Wan. Misalkan saya di kelas ini nih, saya bilang Zakwan kasih pendapat, saya nggak terima apa namanya pendapatnya oh iya, Zakwan. iya. Terus saya nggak kasih kesempatan yang lain. Axel mau ngomong, nggak boleh saya lu ngomong gitu. Pokoknya yang kelas ini yang berkuasa cuma gue gitu kan banyak guru-guru kayak gini juga ya itu. Apalagi saya dulu zaman saya sekolah tuh ada guru begini juga nih teman-teman yang agak killer deh. Jadi kalau kita kasih opini itu kayak nggak terima gitu loh gurunya. Saya juga bingung ya. Padahal kan kita namanya kita opini kan bisa salah ya. Itu ada juga. Saya rasa bisa aja tuh guru-guru begini tuh guru-guru apa namanya teman-teman? Guru-guru otoriter gitu atau mungkin yang guru-guru mental-mental penjajahan ya ada juga. Ya ini ya teman-teman, itu nggak boleh. Makanya kita dalam hidup itu, teman-teman, perhatikan baik-baik. Ada namanya perikeadilan dan perikemanusiaan. Perikeadilan itu adalah setiap orang itu sama di mata kita, nggak ada bedanya, teman-teman. Ya Tuhan melihat hamba-hambanya kayak gini kan gimana, teman-teman? Ya nggak ada bedanya. Zakwan sama saya bedanya apa sih, Wan? Bedanya saya sama kamu, Wan? Kita kan laki dua-duanya nih. Bedanya apa, Wan? Beda ilmu Kak. Beda ilmu, nggak gitu. Kamu bisa aja kamu lebih pintar dari saya, Zakwan. Apa buktinya? Siap, tidak. Bisa aja, Wan. Kamu Buktinya Kak. matematika kamu bisa aja lebih pintar daripada saya, Wan. Ya dong, ya nggak? Bedanya Enggak apa sih, juga. Wan? Bedanya adalah saya sama kamu, Wan. Itu saya lebih lahir duluan aja, Wan.
Paham nggak? Saya, Wan, itu lahir lebih duluan dibandingkan kamu. Itu doang. Kamu kan nyusul istilahnya bahasanya. Tapi kalau ilmuwan, bisa aja kamu lebih pintar loh, Wan. Saya banyak loh punya junior yang lebih pintar, yang saya rasa bahkan lebih pintar daripada saya pribadi. Itu masalah nggak? Ya nggak masalah. Nah, contoh gini deh, teman-teman. Kayak Wapres lah. Wakil Presiden kita lebih muda dong. Bisa bisa jadi Wapres dong. Iya nggak, teman-teman semuanya? Bisa aja. Jadi umur itu apa ya? Masalah apa ya? Terkait dengan waktu aja, teman-teman. Tapi kalau keilmuan bisa aja kalian lebih pintar. Iya dong. Nah, itu teman-teman. Bisa dipahami ya, guys ya. Itulah bedanya di antara kita berdua. Jadi saya rasa semua manusia itu sama aja loh, teman-teman. Cuma bedanya ada yang lebih lahir duluan aja. Kalau untuk pintar-pintar nggak pintar mah, atau siapa yang lebih beriman gitu misalnya, itu mah kembali ke masing-masing. Nggak ada masalah, by the way. Itu ya. Oke, guys. Berarti jawabannya apa nih? Jadi jawabannya adalah yang D ya, teman-teman. Seperti itu. Udah saya kupas nih. Ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Kita feel free ya. Kita nggak buru-buru ya. Jadi kalau kalian mau nanya nomor 3 sepuasnya nggak apa-apa. Ada yang mau ditanya nggak? Istilah-istilah mungkin. Zakwan, nggak? Mau nanya, Wan? Bertanyaan konyol juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Santai aja. Ada yang mau ditanya nomor 3, teman-teman? Berarti dalil objektif ada? Nggak ada ya. Dalil objektif itu berarti ini. Apa namanya? Kayak apa ya? Ya dalil objektif. Bahwasanya kalian mau punya pandangan yang tepat, ya objektif. Jadi nggak timpang sebelah. Itu namanya objektif. Ya, teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke nomor 4. Saya rasa boleh deh teman-teman chat di Zoom. Jawaban nomor 4 aja ya. Nomor 5-nya nanti aja. Mangga. 1 menit aja. Kira-kira teman-teman, jawaban nomor 4 itu apa? Silahkan. Ini baru 3 orang nih yang jawab. Direct message aja ya, teman-teman ya. Axel, jawabannya apa, Sel? Kenapa angka, Sel? Jawabannya A, B, C, D, E, bro. Bukan angka ya. Zakwan juga. Ya, kedua ya. Jangan dua, teman-teman ya. B gitu istilahnya. Atau apa gitu kan. Oke, teman-teman ya, kita bahas ya. Setelah teman-teman sudah baca, pentingnya lambang negara Garuda Pancasila sebagai komponen NKRI diatur dalam amandemen UUD yang keberapa, teman-teman? Nah, lambang negara kita, teman-teman, Garuda Pancasila nih sebagai komponen NKRI itu apa namanya? Dilakukan yang namanya amandemen ya. Nah, salah satu amandemennya itu adalah di yang keberapa nih, teman-teman? Ya, jawabannya apa? Apakah pernah di amandemen, teman-teman? Lambang negara kita nih. Hati-hati ya, teman-teman ya. Ini ditanya amandemen keberapa? Kan kita ada 4 kali amandemen tuh. Ya, di tahun berapa, teman-teman? Tahun 99 ya, tahun 2000, kemudian 2001, dan 2002. 4 kali amandemen tuh. Nah, dari 4 amandemen itu sebenarnya tidak ada menyinggung sama sekali ya terkait dengan apa? Terkait dengan perubahan lambang negara, teman-teman. Jadi itu bukan bagian dari amandemen ya. Jadi jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya bukan yang B kebetulan ya. Tapi apa ayo berarti? Jawabannya adalah yang E ya, guys ya. Tidak ada jawaban yang benar. Jadi lambang negara Garuda kita, guys, itu tidak ada perubahan. Jadi Kak, emang amandemen itu apa sih, Kak? Amandemen itu istilah sederhananya itu perubahan, teman-teman. Jadi apakah dari dulu ya, teman-teman ya, sampai sekarang lambang apa namanya istilahnya ya, lambang negara kita dalam hal ini Pancasila ada perubahan, teman-teman? Ya saya rasa tidak ya, guys ya. Jadi apakah ada amandemen pada tahun 99, 2000, 2001, 2000, 2002?
Ya, jawabannya tidak ada, gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang E ya, teman-teman ya, seperti itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Kira-kira? Boleh? Zakwan mau tanya, Eh, penjelasannya itu dapatnya B kak. Ini penjelasan kayak apa ya itu ya? penjelasan yang kayak apa? Soft file pembahasannya itu kak. Oh, kayaknya ini ada yang salah nih. Nanti saya koreksi ya. Dari ini ya, dari sananya ya. Siap. Ya, tapi di sini yang dimaksud adalah lambang negaranya Garuda Pancasila ya, teman-teman ya. Seperti itu. Sebenarnya tidak ada perubahan, teman-teman. Tetap yang sama ya pada Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri sebenarnya. Dari dulu kan emang Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi jawabannya adalah yang E ya, seperti itu. Kecuali mungkin ya ada sih memang perubahan, tapi secara yang lain, teman-teman. Ya, seperti itu. Itu ya. Nanti saya coba koreksi ya, mungkin di apa namanya di bagian pembahasannya. Ini kebetulan bukan saya yang buat ya, teman-teman. Lanjut, teman-teman. Ini kayaknya ada salah pengertian deh. Sebentar, saya coba cek lagi ya. Khawatirnya beda. Kalau lambang negaranya, gini gitu teman-teman ya. Ini mungkin dalam teks narasinya mungkin bukan di Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi gini, lambang negara kita kan tetap Garuda. Maksudnya gitu, Garuda Pancasila itu tidak ada perubahan teman-teman. Gitu ya. Maksudnya Garuda itu still Garuda. Gitu ya. Cuman memang kalau di kalimat misalkan Bhinneka Tunggal Ikanya dan sebagainya memang ada perubahan. Gitu ya. Tapi kan itu semboyan, teman-teman ya, bukan lambang Garudanya itu. Nah, ini kayaknya saya bisa ya, walaupun nomor 4 ini agak agak sedikit absurd ya secara pembahasan dan makna maksudnya apa, tapi boleh teman-teman ditulis dulu ya. Kalau perubahan salah satunya benar sih, kalau Bhinneka Tunggal ya kedua, teman-teman. Tapi kalau untuk Garudanya itu, teman-teman, terkait dengan lambang Garudanya itu ya tidak ada perubahan, teman-teman ya. Seperti itu. Itu ya, Garudanya maksudnya tetap Garuda, still Garuda ya tidak perubahan. Kan nggak ada dulu dari misalkan burung apa nih? Burung kasuari jadi burung apa, teman-teman, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Mungkin Zakwan? Agak agak dikit ambigu gitu juga. Iya, memang soalnya ini agak ambigu ya, teman-teman ya. Tapi makanya tadi saya pisahkan ya. Nanti saya minta dari tim modul untuk memperbaiki bahasanya mungkin, gitu ya. Bahasa terkait dengan lambang negara Garuda ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau dimaksud dalam konteks Garudanya, maksudnya ini berarti ikonnya, teman-teman, burungnya ya, mungkin bahasanya. Ya memang tidak ada perubahan, teman-teman. Ya, karena tidak ada pembahasan untuk itu. Gitu ya. Kecuali memang kalau untuk istilah semboyan, kalau kita ngomongin semboyan negaranya, maksudnya kayak Bhinneka Tunggal Ika, itu memang ada perubahannya, teman-teman ya. Itu di mana? Itu di kedua. Ini kayak rasanya, ini kalau maksudnya semboyan, mungkin ya jawaban yang, apa namanya, teman-teman ya, yang B ya, apa sih, terkait dengan semboyan. Tapi kalau kita ngomongin Garudanya, nah ini yang mungkin agak, apa namanya, eh ada absurdnya. Jadi semboyannya benar ada perubahan itu di kedua. Tapi kalau untuk lambang Garudanya itu tidak ada perubahan, ya teman-teman ya. Ini ya, saya rasa dipisah dulu, nanti diperbaiki bahasanya, ya teman-teman ya. Biar nggak jadi nanti multi tafsir antara Garuda, apa lambang Garudanya itu sendiri dengan apa teman-teman dengan semboyannya itu ya. Saya rasa ini dua hal yang berbeda antara lambang sama semboyan. Ada pertanyaan teman-teman berikutnya? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke nomor 5 ya teman-teman ya. Silakan di nomor 5 ini, teman-teman chat dulu ya. Jawabannya kira-kira apa? Nomor 5. Mau langsung jawab juga nggak apa-apa sih, teman-teman ya. Oke, Dava sudah jawab. Silakan, guys. Oke, ini rata-rata mayority ya. Kalau dari maksud gini, teman-teman ya, kalau dari apa namanya, dari bahasanya, maksud saya,
ini kan organisasi utama PBB gitu ya, yang dimana fungsinya itu adalah terkait dengan bagaimana kerjasama antar negara untuk memelihara keamanan gitu ya, perdamaian antar negara gitu ya. Ini udah jelas banget teman-teman. Kita sebutnya sebagai DKPBB atau nama lainnya adalah Dewan Keamanan PBB. Jadi ini jelas ya, jawabannya adalah yang A. Nah, itu teman-teman. Jawabannya adalah A ya, Dewan Keamanan. Tapi teman-teman, saya perlu ngasih info nih. Sebenarnya ada beberapa lagi ya dalam struktur organisasinya PBB selain Dewan Keamanan gitu ya. Itu apa teman-teman? Ada namanya Majelis Umum. Ya, Majelis Umum ini saya ibaratkan kayak apa ya? Mungkin kayak DPR-nya gitulah teman-teman ya. Kalau di bahasa di PBB itu namanya General Assembly kalau nggak salah. Nah, itu jadi anggota-anggota PBB ya mungkin ada kurang lebih 193 negara lah teman-teman ya saat ini bergabung di PBB gitu ya. Ketika dia memiliki banyak anggota, itu namanya adalah Majelis Umum. Jadi yang saya lagi bahas ini nomor B dulu ya. Jawabannya yang A, tapi saya bahas yang B gitu ya. Kalau Dewan Perwakilan ini biasanya ini teman-teman kayak negara-negara yang memiliki apa sih namanya ya perwalian gitu loh kayak apa ya mengawasi 11 daerah perwalian gitu ya guys ya. Jadi gini, jadi Dewan Perwakilan ini kalau bahasanya itu disebut ini kalau nggak salah trustee bentar trusteeship kok apa ya kalau nggak salah saya agak lupa nih. Trusteeship Council kalau nggak salah Trusteeship Council. Jadi trustee Council Trusteeship Council ini mengawasi 11 daerah perwalian yang berada di bawah kekuasaan 7 negara anggota PBB teman-teman gitu ya. Nah itu seperti itu, jadi 11 daerah perwalian ya, ini mana itu berada di bawah 7 kekuasaan negara anggota PBB. Berarti siapa ya? Amerika teman-teman ya, Rusia dan sebagainya itu kan salah satu yang negara-negara yang punya kekuasaan ya, salah satu 7 negara yang memiliki kekuasaan penuh ya terhadap PBB, teman-teman. Ada juga yang namanya Mahkamah Internasional atau disebutnya International Council Justice ya, teman-teman biasanya. Ini kayak misalkan ada hukum terkait dengan apa nih? Hukum internasional, teman-teman ya. Masalah-masalah hukum internasional kayak perbatasan-perbatasan daerah, laut, dan sebagainya itu biasanya di Mahkamah Internasional. Dan yang terakhir ada namanya sekretariat. Nah, sekretariat ini biasanya ya sekretariat ya, teman-teman ya. Kayak lembaga-lembaga apa sih lembaga buat persuratan, peradministrasian itu adanya di sekretariat, teman-teman, yang mengurusi anggota-anggota di PBB, teman-teman. Nah, itu seperti itu ya. Tapi ini udah jelas jawabannya adalah yang A ya, teman-teman, seperti itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Nomor 5 kira-kira Zakwan, Amel, Lois, Irfan, Elang, Dava, Sakif, ada Bisma. Bisma baru masuk ya, Bisma. Sultan, Rivaldi. Oke, kalau nggak ada lanjut ya, teman-teman ya. Untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia nih, teman-teman. Pada tanggal 20 Agustus itu sidang apa ya? Ada yang tahu nggak? 20 Agustus 1945. Berarti kan kita merdeka 17 Agustus tuh. Iya nggak? Nah, ada beberapa hari lagi tuh, 6 hari kemudian setelah tanggal 17 Agustus. Itu ada pembentukan apa? Di sidang PPK yang ketiga. Nah, itu membentuk apa, teman-teman? Kira-kira. Ada 3 badan sih yang dibentuk, teman-teman. Coba ditulis ya. Kira-kira apa? Guys, ada yang mau ngasih opini, teman-teman? Yang nomor 6 ini. Silakan, Rivaldi, mungkin Sultan, Zakwan. 3 lembaga yang dibentuk pada sidang PPKI ketiga, teman-teman. Itu kira-kira apa? Eh, apa Kak nama TNI itu? Apa? Kenapa, bro? Sorry, maaf. Oh, nama dulu TNI. Oh, Iya, namanya BKR, bro. Di awal-awal itu di sidang ya, PPK ya, BKR. ketiga, ya betul. Ya, itu ada namanya BKR, Zakwan. BKR itu Badan Keamanan Rakyat. Jadi bahasa TNI, apa nama istilah TNI kita dulu BKR ya, Zakwan ya. Betul. Ya, Selain BKR apa aja lagi, bro? Ada 2 lagi nih.
di sidang PPK ketiga 6 hari setelah kita merdeka ya. Itu apa lagi? PNI Kak. Partai Indonesia, Iya, betul. PNI ya, Partai Nasional Indonesia. Indonesia. PNI ini bahkan sebenarnya induk seluruh partai, guys. Ya, dulu kan partainya cuma satu-satunya di Indo itu cuma PNI. Itu pun partainya Soekarno ya, teman-teman ya. Karena kan kita menganut asas demokrasi, jadi mau mau nggak mau kadang adanya yang namanya sistem kepartaian ya, teman-teman ya, kayak gitu. Cuma memang di Indonesia ini partainya cukup banyak ya. Kalau di Amerika mah partai nggak usah banyak ya, at least 2, 3 gitu lah pasti teman-teman ya. Nggak terlalu banyak mereka. Nah, terakhir guys. Tadi kan udah tuh BKR, PNI, bener ya tadi teman-teman. Dan satu lagi apa? Ini Pak, KNIP ya, KNIP ya. Atau kepanjangannya apa? K-nya apa? Komite apa komunitas? Komite Pak. Ya, betul ya. Siapa tadi? Irfan tapi siapa tadi? Iya Apa Pak. Zak? Oh, Irfan, sorry. Oke, Van, betul, Van. Jadi istilahnya komite ya, Van ya. Komite eh, Nasional Indonesia Pusat apa Persatuan? Ayo, teman-teman. Pusat. Pusat, betul. KNIP itu dulu, kalau sekarang mungkin ya, Irfan ya. Kira-kira apa, Van? KNIP itu untuk sekarang apa sih replikasi dari KNIP? Kan kalau PNI itu mungkin untuk saat ini ya, teman-teman ya. Mungkin partai-partainya kayak Golkar gitu ya kali ya. Kayak PDIP, mungkin ya PNI ya. Sekarang anak turunannya bahasanya. Nah, kalau KNIP itu apa, teman-teman? Nama lainnya. Kalau di zaman now ya. Tadi saya udah spill sih. Siap Kak, DPR Kak. Iya, DPR, teman-teman ya. Dewan Perwakilan Rakyat itu ya, teman-teman. Dulu nama DPR kita itu ternyata KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Bukan Persatuan ya, by the way. Namanya adalah Pusat. Jadi KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Itu nama dulu, nama dahulunya apa? Eh KNIP, DPR ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, guys ya, kita lanjut nomor 7 nih. Udah pada semangat belum nih, guys? List lagi ya, teman-teman ya. Nomor 7, teman-teman. Badan yang diharapkan dapat membuat konstitusi baru setelah pemilu pertama adalah konstituante. Wow. Namun badan ini ternyata gagal, sehingga UUD sementara tetap diberlakukan sampai Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959. Masalah dihadapi oleh konstituante apa, teman-teman? Itu apa? Kalian tahu nggak sih konstituante itu apa, teman-teman? Dan kalau di zaman sekarang itu konstituante itu kayak apa ya? Ada yang tahu, teman-teman? Kalau yang tahu keren nih. Di zaman sekarang konstituante itu apa, teman-teman? Halo, ada yang tahu seperti apa konstituante, teman-teman? Kak, DPR. Ya, eh sebenarnya lebih tepatnya ini sih, bro. Itu benar sih DPR juga ya, sebenarnya bagian juga sih. Mungkin kalau istilah konstituante itu mungkin MPR ya, mungkin ya, gitu ya. Jadi saya sedikit perbaiki ya, teman-teman. Istilah konstituante mungkin zaman sekarang ya disamakan dengan MPR, teman-teman. Mungkin ya, bukan lebih ke DPR. Kalau DPR malah tadi yang kayak NIP tadi. Jadi dia kayak punya konstituante gitu loh, teman-teman ya, di mana dia kan dibentuk hasil pemilu tahun 1955 ya, teman-teman ya. Yang di mana isinya adalah anggota DPR dan DPD itu MPR itu sebenarnya. Jadi gini guys, em, ya namanya DPR ya MPR juga sebenarnya ya. Jadi konstituante ya tadi yang disebut siapa? Irfan ya, Van. Ya, jawaban kamu benar juga, Van. Cuman lebih tepatnya MPR ya, bro. Seperti itu. Gitu ya. Oke, teman-teman, jawabannya apa nih? Berarti. A, Kak. Kenapa yang A? Alasannya? Karena mereka nggak berhasil membuat ini UDS yang baru, Kak. Iya, betul. Karena gini, teman-teman, betul ya. Jadi orang-orang yang duduk di lembaga apa MPR inilah istilahnya ya, memang sebagian besar itu nggak ahli dalam melakukan apa ya, nggak ahli dalam menyusun produk hukum. Mungkin istilahnya undang-undang baru ya. Dulu kan apa namanya menyusun undang-undang baru ya, atau istilahnya pengganti UUDS teman-teman tahun 95 apa tahun 50-an tuh.
Jadi akibatnya apa? Pada saat itu akibatnya Soekarno itu kemudian membubarkan gitu ya. Melalui apa? Melalui dekret presiden tahun tahun berapa? 59 teman-teman. 5 Juli kalau nggak salah 5 Juli 1959 dekret presiden tuh teman-teman. Itu ya. Jadi saya ulangin teman-teman ya, konstituante untuk di zaman now itu namanya MPR. Kebetulan isinya orang MPR pada saat itu memang orang-orang yang nggak ahli di dalam penyusunan undang-undang baru, teman-teman, pengganti di undang-undang sementara pada saat itu. Sehingga lembaga MPR ini, konstitusi itu dibubarin, teman-teman. Ini namanya istilah di konstitusi ini dibubarin ya. Tapi kalau mungkin zaman sekarang kayak MPR lah, gitu ya. Oleh siapa? Oleh Soekarno ya, teman-teman, yang itu yang bubarin, gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang A, ya, betul, sip. Mantap, mantap, Pak. Itu ya. Oke, nomor 8, teman-teman. Kira-kira jawabannya apa nih, nomor 8? Ntar saya scroll dulu. Nomor 8 apa? Mungkin kita yang terakhir ya, teman-teman, yang nomor 8 ini ya. Nanti kita akan lanjutkan di apa namanya sesi berikutnya. Ya, silakan guys. Jawaban apa nomor 8? Ini gampang. Tadi saya udah spill ya, teman-teman ya, terkait dengan apa namanya? Terkait dengan jawabannya mungkin masalah sila-silaan tadi di bagian apa? Pandangan apa namanya? Pandangan hidup bangsa ya, teman-teman. Pandangan hidup di Pancasila itu udah saya spill terkait dengan sila-sila. Berarti harusnya ini udah jelas nih jawabannya apa. Oke, rata-rata di sini teman-teman jawabannya adalah yang B ya. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang B ya. Kenapa? Karena di sila ke mana? Kedua itu memang sifatnya agak lebih ke individu sih, teman-teman ya. Contohnya kayak saling mencintai antar tetangga, saling hormat menghormati, persamaan derajat gitu ya. Dan ini kan terkait dengan individu yang lain, teman-teman. Dan skupnya memang agak lebih kecil. Nah, itu memang lebih tepatnya di sila kedua. Kalau sila kelima tadi yang saya bilang bedanya adalah lebih global ya, lebih besar, lebih global juga, teman-teman, lebih lebih ke politik, lebih ke hukum. Contoh nih, teman-teman, kalau kayak apa ya? Misalkan kalian melanggar lampu merah, teman-teman. Itu berarti melanggar sila keberapa, teman-teman semuanya? Kalau melanggar lampu merah. Siap Kak, yang 5 Kak. Betul, yang kelima. Jadi kan jelas ya, teman-teman ya. Jadi sila kedua itu lebih ke apa ya? Lebih ke apa ya? Kayak tenggang rasa ya biasanya teman-teman ya. Lebih ke bagaimana kita menghormati manusia dan sebagainya, teman-teman seperti itu. Sedangkan kalau apa namanya? Sedangkan kalau sila ke berapa tadi? Yang kelima, itu memang lebih terkait dengan hukum. Biasanya pelanggaran hukum, kayak tadi itu korupsi, orang main gas, gas aja di lampu merah, jangan kan lampu merah lah. Emang Indonesia agak unik ya orang-orangnya. Jadi kalau udah lampu hijau nih, kalau udah kuning bukannya direm malah digas, teman-teman. Digas biar lolos ya mungkin. Biar lolos nggak kena lampu merah dan sebagainya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah sila ke apa namanya dua ya. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran hukum berarti sila kelima. Saya rasa gampang nih. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup ya dari apa namanya apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Tentunya terlepas dari ada kekurangan kita itu wajar sebagai manusia teman-teman. Tapi hal yang paling terbaik adalah di antara kita itu segera memperbaiki diri agar jauh lebih baik ya teman-teman ya. Dan gunakan waktu sebaik mungkin. Dan satu lagi, jangan tidur malam, teman-teman ya. Perbaiki tidur kita karena dengan tidur yang baik, tidur yang cukup, tidur yang maksimal, tidur yang bagus dan berkualitas itu akan memberikan hidup kita jauh lebih berkualitas ya, teman-teman seperti itu. Itu nasihat saya. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman Dava, Zakwan, Irfan, Amel, Elang, Axel, Sakif, Adam, Bisma, Rivaldi, Sultan. Mudah-mudahan teman-teman more better ya, more healthy, kemudian more good, ya, dan dimanapun kalian berada dilindungi oleh Tuhan semesta alam. Saling mendoakan ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Saya akhiri ya, guys ya. Saya akhiri dengan alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Makasih, teman-teman, Kak. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses ya.